Hari kedua ini kita akan belajar tentang conjunction, teman-teman. Jadi conjunction itu apa sih sebenarnya? Conjunction itu adalah kata sambung, ya, kata sambung atau kata penghubung. Contohnya apa? Contohnya ada and, dan, kemudian ada but, tetapi, kemudian ada or, atau ada because, karena ada although, meskipun, ada while, sementara, ada even though, meskipun, ada since, sejak, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari kata sambung. Oh ya, sebentar ya teman-teman. Oke. Di sini ada contoh teman-teman. Because I work hard, I'm rich. Karena saya bekerja dengan keras, saya kaya. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau kemarin kita belajar di dalam kalimat kan harus ada yang namanya subjek sama verb ya. Gitu ya. Ini kalau tidak ada conjunction. Tapi kalau ada conjunction teman-teman, subjek atau verb-nya itu bisa lebih dari satu. Jadi kalau nggak ada conjunction, contohnya yang gampang aja ya. Saya bilang I love you gitu ya. Tidak ada conjunction, maka subjeknya cuma satu, verb-nya cuma satu. Nggak boleh lebih dari satu. Tapi kalau ada conjunction, verb-nya bisa lebih dari satu, subjeknya bisa lebih dari satu. Misal saya bilang, you and I went to Malang gitu ya. Kamu dan saya pergi ke Malang. Ada conjunction and, maka subjeknya bisa lebih dari satu. Begitu juga verb. Kalau ada conjunction bisa lebih dari satu. Misalkan bilang, we ate and drank in your cafe last night. Last night. Nah, kayak gini ya. N-I-G-H-T. Nah, kita makan dan minum di kafemu semalam. Ada conjunction and, maka verb-nya ada dua, ate dan drank. Boleh ada verb lebih dari satu kalau ada conjunction. Jadi teman-teman, kalau di dalam kalimat, minimal harus ada subjek sama verb. Subjeknya satu, verb-nya satu. Itu kalau nggak ada conjunction. Kalau ada conjunction, boleh lebih dari satu. Gitu. Tergantung kebutuhan kalimat. Ya. Oke. Di sini ada contoh because I work hard, I'm rich gitu ya. Ada conjunction because. Maka di sini ada satu conjunction. Biasanya kalau di aturan di soal TOEFL ya teman-teman. Kalau tidak ada conjunction, jadi kalau nggak ada conjunction, verb-nya cuma satu. Tapi kalau ada satu conjunction, itu verb-nya dua. Kalau ada dua conjunction, verb-nya tiga, begitu seterusnya. Jadi kalau nggak ada conjunction, verb-nya satu. Kalau ada conjunction satu, verb-nya dua. Kalau ada dua conjunction, verb-nya tiga. Contohnya ini. Nggak ada conjunction, verb-nya satu. Gitu ya. Ada conjunction, verb-nya dua. Conjunction di sini yang mana? Conjunction yang menghubungkan verb atau sentence. Jika satu conjunction, berarti akan ada dua verb, yaitu work dan am. Gitu. Nah, ini boleh dibalik. I'm rich because I work hard. Verb-nya ada dua. Am sama work. Karena ada satu conjunction. Coba perhatikan teman-teman. Kalau ada conjunction subject verb, maka akan ada komanya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah anak kalimat dan induk kalimat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau anak kalimat itu yang ada conjunction-nya. Because I work hard itu namanya anak kalimat. Kalau ada anak kalimat, maka ada koma di setelahnya, kemudian baru induk kalimatnya. Tapi kalau induk kalimatnya di depan, kita nggak usah kasih koma, langsung aja I'm rich because I work hard. Gitu. Ya, lanjut. Conjunction di dalam soal TOEFL. Conjunction di dalam soal TOEFL ada yang berbentuk kontras. Conjunction yang menunjukkan kontras maksud saya. Conjunction-nya adalah although, however. Ini keliru ya teman-teman ya. Despite the fact that ya teman-teman ya. Gini ya. Jadi kalau kontras ada conjunction although, despite the fact that, however. However itu adverb.
Ya, ini gimana ya? Sebentar, saya edit dulu. Ini bukan ya. Nah, however itu adverb. Adverb yang menunjukkan kontras. Nah, sekarang kita bahas conjunction ya. Jadi, although, despite the fact that, kemudian ada even though, ini adalah conjunction kontras. Kontras itu apa? Yang bertentangan. Artinya apa? Meskipun. Kalau cause dan effect itu menunjukkan sebab akibat, cause penyebab, effect akibat, atau bisa juga ada orang yang bilang ini namanya adverb conjunction yang menunjukkan reason, alasan. Because ini artinya adalah karena ya. Ini ada untuk menambahkan informasi, yaitu ada furthermore, moreover, gitu ya. Kemudian ada conditional sentence itu ada if, unless. Kalau if itu artinya jika, kalau, andai, seandainya. Unless itu artinya jika titik-titik tidak. Kemudian ada conjunction yang menunjukkan time, ada after, setelah, ada when, ketika, atau saat, while, sementara, atau sedangkan. Ada juga conjunction result. Kalau conjunction result, aduh, sebentar. Ini ada yang keliru ini. Yang ini sebenarnya benar, teman-teman. Tapi ini bukan conjunction ya, ini adverb semua ini. Ini yang saya coret. Ini adalah adverb. Ya, teman-teman ya. Jadi ini yang saya coret, ini adalah adverb. Ya, ini yang saya coret, ini adalah adverb. Ya. Jadi conjunction-nya ada kontras, cause, effect, conditional, sama time. Gitu. If tadi artinya jika, titik-titik jika, kalau, andai, seandainya. Kalau unless, jika, titik-titik tidak. Kemudian kalau time, ada after, when, while, dan sebagainya. Gitu. Yang saya coret itu adverb ya, teman-teman ya. Ini furthermore, moreover, therefore, as a result, itu ada adverb. Oke, kita lanjut. Penggunaan. Nah, di sini ada penggunaan contohnya. Kalau even though atau although itu kan menunjukkan kontras ya tadi ya. Contohnya, although he is rich, he is down to earth. Meskipun dia kaya, dia tetap down to earth. Maksudnya tetap rendah hati, nggak sombong gitu ya. Down to earth itu adalah apa, idiom ya. Idiom. Nah, ini untuk menunjukkan bertentangan. Biasanya kan kalau orang kaya cenderung sombong gitu ya. Tapi kalau ini kan kebalikannya. Dia meskipun dia kaya, dia nggak sombong atau dia tetap murah hati gitu. Kemudian ada although sama even though. Artinya meskipun, namun, atau walaupun. Despite sama in spite of itu juga artinya sama. Meskipun, namun, walaupun. Bedanya kalau teman-teman pakai despite atau in spite of, ini adalah preposisi teman-teman. Kalau dia preposisi, nggak boleh diikuti subject verb. Jadi kalau preposisi diikutinya sama noun. Jadi kalau ada preposisi, saya singkat prep ya, dia diikutinya sama noun, atau kalau verb harus berupa gerund. Gitu. Misalkan in Jakarta, gitu ya. In itu preposisi harus diikuti noun. For your brother itu noun. Kemudian gerund. Makanya kalau ada orang nonton di YouTube, biasanya bilangnya thank you for watching. Kenapa for watching? Karena for adalah preposition. Nggak boleh thank you for watch, tapi for watching. Karena yang bisa jadi objek dari preposisi atau yang bisa mengikuti preposisi adalah verb ing atau gerund. Gitu. Makanya di sini despite atau in spite of itu adalah preposisi. Nggak boleh despite atau in spite of he is rich. Tapi harus diubah jadi despite atau in spite of being rich. Gak boleh langsung rich ya, karena rich itu bukan noun. Terus gimana kalau bukan noun? Ya kasih gerundnya. Gerundnya is itu adalah being. Makanya jadinya being rich. He is down to earth. Gitu. Kemudian ada because sama because of. Kalau because itu adalah conjunction. Kalau conjunction itu diikuti dengan subject verb. Jadi polanya gini teman-teman. Kalau conjunction saya singkat CONJ ya, dia diikutinya sama subject verb. Jadi kalau conjunction diikuti subject verb, kalau preposition diikuti dengan noun atau gerund. Karena because adalah conjunction, maka dia diikuti dengan subjeksi works-nya verb.
Tapi kalau kita pakai because of ini adalah preposisi. Preposisi diikutinya sama noun. Makanya nggak boleh kalau kita bilang because of she works hard, nggak boleh ya. Tapi because of her parents. Atau because of working hard. Working hard, working itu gerund ya. Because of working hard, she has much money. Kayak gitu. Jadi nggak boleh diikuti subject verb kalau preposition. Hati-hati, because adalah conjunction, because of adalah preposition. Jangan tertukar. Kemudian, if I have more money, I can afford it. Kalau saya punya uang, saya akan mendapatkannya. Ini ya. Ini kalau menunjukkan conditional sentence atau kalimat pengandaian. Kemudian, I had a scholarships after I had fulfilled all requirements. Saya mendapatkan beasiswa setelah saya memenuhi semua persyaratannya. Ini harusnya scholarship-nya nggak pakai S ya, karena sebuah. Ya. Kemudian ada juga di sini I study hard, therefore I get scholarship. Nah, ini therefore ini bukan conjunction ya, tapi dia adverb. Adverb yang boleh diikuti dengan subject verb. Jadi ada adverb yang dia boleh diikuti dengan subject verb. Contohnya, jadi ini adverb ya. Adverb yang sifatnya mirip conjunction. Kenapa disebut mirip conjunction? Karena dia diikuti dengan subject verb. Jadi setelah adverb itu dia diikuti dengan subjek boleh, diikuti dengan verb boleh. Nah, contohnya adalah adverb yang therefore, yang tadi as a result, yang tadi di atas ya. Habis itu ada furthermore, ada moreover. Nah, kalau teman-teman cek di kamus ada tulisan adverb. Dia bukan conjunction tapi adverb. Di mana adverb ini dia memiliki sifat kayak conjunction, boleh diikuti subject verb. Makanya di sini setelah therefore boleh diikuti subject verb. Therefore I get a scholarship gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Contoh soal. Bla bla bla, the bank will close, you should arrive soon. Kira-kira nomor satu ini jawabannya apa? Pakai conjunction apa? Although, after, since, atau apa? Silakan ditulis di kolom chat. Kira-kira yang cocok apa? Apa because, although, since, after, even though, despite, in spite of, because of. Kira-kira yang mana yang cocok? Nomor satu saja. Oke. Iya, nomor satu jawabannya adalah because. Betul. Boleh because, boleh as, boleh since. Kenapa? Kita butuh makna alasan ya. Titik-titik, banknya akan tutup. Kamu seharusnya kamu seharusnya cepat-cepat pergi ke sana. Kamu seharusnya cepat-cepat harus nyampe sana. Kayak gitu kan ya. Berarti kita butuh makna alasan. Kenapa kamu harus cepat-cepat nyampe sana? Ya karena banknya mau tutup gitu kan ya. Berarti kita butuh makna karena. Iya, betul banget. Jawabannya adalah because. Selain because, apalagi yang artinya karena? Yang artinya karena ada as, ada since. Since itu artinya juga karena ya. Since itu bisa artinya sejak, bisa artinya karena. As itu juga sama, bisa artinya ketika, atau bisa artinya karena. Jadi kalau teman-teman mau jawab because, boleh. Mau jawab as, boleh. Mau jawab since juga boleh. Kalau kita pakai because kan udah biasa ya, orang udah tahu gitu kan ya. Maksudnya udah sering banget. Cuman kalau misalkan kita nulis, suatu saat nanti kalau misalkan teman-teman nulis atau ketemu dalam bacaan, kalau ketemu kata since atau as, itu artinya bisa juga karena. Oke, soalnya ya agak bermasalah. Jadi nomor 2 ini bonus ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman mau menjawab di sini pakai after, ada yang jawab juga pakai when, ada yang jawab pakai apa lagi tadi saya lihat. Rata-rata after ya. After sama when ya. Nah, kalau teman-teman bilang background mereka diinvestigasi when admitted to the organization. Ketika diterima di organisasi.
atau setelah diterima di organisasi. Secara makna kalau dalam bahasa Indonesia fine-fine aja ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita nggak bisa sembarangan. Jadi nomor 2 ini bonus ya, soalnya yang agak bermasalah ya. Oke. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ketika ada subjek, ada verb, kemudian ada conjunction, kemudian ada subjek, ada verb gitu ya. Kalau subjeknya sama, antara ini dan ini sama, teman-teman bisa menghilangkannya, gitu kan ya. Gitu. Jadi langsung verb 3 atau verb ing gitu ya. 3 atau verb ing. Jadi contohnya kayak gini misalkan, saya bilang meskipun, although, ya meskipun Jack itu sakit, Jack got sick, koma, he went to. Meskipun dia sakit, dia tetap pergi ke Jakarta, gitu kan. Meskipun si Jack itu sakit, dia tetap pergi ke Jakarta. Nah, subjeknya di sini kan sama ya, teman-teman. Subjeknya Jack dan he. Jack dan he ini adalah satu orang atau subjeknya sama. Ketika subjeknya sama, yang ada conjunction-nya, ini teman-teman bisa hilangkan. Jadinya adalah although, gitu kan ya. Although getting sick, he went to Jakarta. Gitu. Meskipun sakit, dia tetap pergi ke Jakarta. Atau Jack tetap pergi ke Jakarta. Berarti yang sakit siapa? Ya Jack-nya. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini, kita bisa nebak yang getting sick siapa? Jack. Nah, tapi kalau teman-teman di sini pakai when atau after, yang diakui di organisasi apanya? Background-nya. Harusnya kan yang diakui atau yang diterima dalam organisasi itu kan orangnya. Gitu. Jadi jawabannya oke. Bonus ya, bisa after boleh, when boleh. Gitu. Kita lanjut di nomor 3. Kalau di nomor 3, we can start the conference now. Bla bla bla, all the guests have arrived. Kita bisa memulai konferensinya sekarang. Titik-titik, semua tamu udah datang. Nah, berarti kita ngomongin tentang alasan ya. Kenapa kok bisa boleh dimulai sekarang ya? Karena semua tamu udah datang. Maka jawabannya betul, boleh because, boleh since, boleh as. Gitu. Jadi nomor 3 jawabannya adalah because, since, atau as yang artinya karena. Terakhir nomor 4, the prisoners were prevented from speaking to the reporters because bla bla bla. Because, ingat Pak, tadi udah saya bahas kalau because itu adalah conjunction, kalau because of adalah preposisi. Bedanya conjunction dan preposisi adalah kalau conjunction diikutinya sama subject verb. Cari yang bentuknya subject verb. Nggak mungkin yang alpha karena bentuknya bukan subject verb. Wanting, verb in gerund. Yang Bravo, the story in the papers, the story superintendent, tidak ada verbnya. Nomor 4 yang Charlie, the public to hear the story, juga nggak ada verbnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang delta. The superintendent did not want. Did want itu adalah verbnya, the story in the papers. Ada subjek, the superintendent, did want-nya adalah verb. Gitu. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang delta. Oke. Nomor 5. Aduh, ternyata ada soal nomor 5 ya. Ketutupan tadi. Langsung aja kita bahas ya. Untuk yang nomor 5. Kita lihat teman-teman. Kalau ada soal kayak gini, cek aja. Ada kata kerjanya enggak? Cara ngerjain soal kayak gini, itu adalah cek kata kerjanya. Kata kerjanya ada so, sama, do, preclude. Not itu adverb ya. So dan do, preclude. Ada 2 verb. Tadi udah kita bahas. Kalau ada 2 verb, berarti harus ada 1 conjunction. Oke. Udah ada conjunction-nya belum di soal ini? Belum. Maka jawaban alfa salah karena kita butuh conjunction. Bravo juga salah karena kita butuh conjunction antara Charlie dan Delta.
Jawaban yang tepat adalah yang Charlie karena although adalah conjunction. Gitu. Ini yang tadi saya sampaikan ya, kesimpulannya adalah kalau kalimat harus punya satu subjek, satu verb. Boleh ada lebih dari satu subjek atau satu verb kalau ada conjunction. Satu conjunction, dua verb, dua conjunction, tiga verb, tiga conjunction, empat verb, begitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Adjective clause atau klausa adjektif. Dari namanya saja udah kelihatan. Adjective clause, klausa adjektif. Klausa itu tadi saya bilang ya, klausa itu bentuknya adalah conjunction subject verb. Adjektif itu kata sifat, berarti klausa yang difungsikan sebagai kata sifat. Gitu ya. Kata sifat itu apa tugasnya? Tugasnya adalah menjelaskan noun. Contohnya, the man wears a hat. Laki-laki itu memakai topi. He is my friend. Dia adalah teman saya. Ada dua kalimat sederhana. Ketika digabungkan dengan adjective clause, dia akan jadi the man who wears a hat is my friend. Laki-laki yang memakai topi itu adalah teman saya. Klausa. Klausa itu bentuknya conjunction ya. Conjunction subject verb atau conjunction verb boleh ya. Ini conjunction verb object. Nah, ini namanya adalah adjective clause. Saya kasih contoh yang gampang aja. Kalau misalkan saya bilang pensil. Pensil itu kata benda. Kemudian saya bilang, pensil yang saya pegang. Yang itu conjunction, saya itu subjek, pegang itu verb. Berarti conjunction subject verb. Yang saya pegang conjunction subject verb. Conjunction subject verb adalah bentuk klausa. Yang saya pegang apa? Pensil. Pensil yang saya pegang kan gitu ya. Nah, yang menjelaskan kata benda adalah kata sifat atau adjektif. Karena bentuknya klausa, maka disebut dengan adjective clause. Berarti yang saya pegang adalah adjective clause. Gitu. Karena dia menjelaskan pensil. Oke. Nah, apa aja sih conjunction yang dipakai dalam adjective clause? Conjunction yang dipakai dalam adjective clause ada who, whom, which, dan whose. Kalau who untuk menggantikan orang yang ada di subjek, di mana setelah who atau conjunction who langsung diikuti dengan verb. Tapi kalau teman-teman pakai whom, setelah whom conjunction-nya, maka harus ada subjeknya dulu, karena whom kan dia menggantikan objek ya. Kemudian ini verb-nya. Kalau which untuk benda. Kalau who atau whom untuk orang, kalau which untuk benda. Whose ini untuk kepemilikan, di mana setelah whose, setelah conjunction-nya harus diikuti noun dulu, baru subjek atau verb-nya. Gitu. The man orang, makanya pakai who. The man orang, makanya pakai whom. Kalau buku nggak boleh pakai who atau whom, tapi pakai which. Gitu. The man who wears a hat is my friend. Laki-laki yang memakai topi itu adalah teman saya. Laki-laki yang kamu undang pakai whom ya. You visit. Gitu kan. You visit the man. The man kan objeknya berarti kan, makanya pakai whom. Kemudian the book which you borrow, buku yang kamu pinjam pakai which. Kenapa? Karena book adalah non-person atau bukan orang. Kalau ini kepemilikan ya, laki-laki yang topinya. Kalau kita membutuhkan makna yang topinya atau yang nonnya, maka pakainya whose. Perempuan yang rumahnya, the girl whose house. Gitu. Orang tua yang anaknya, the parent whose daughter atau whose son is studying at Brawijaya University misalkan. Gitu. Lanjut. Contoh soalnya. Silahkan teman-teman coba kerjakan, kira-kira ini isinya who, whom, which, atau whose. Nomor 1 sampai nomor 6. Saya kecilin dulu ya. Nomor 1 sampai nomor 6. Oke, kita bahas ya. The ice cream. Bla bla is served in a restaurant has smooth texture. Berarti jawabannya adalah ice cream, bukan orang ya. Jelas berarti pakai iya. Which, betul. I have great respect for everyone. Bla 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 on the dean's list. Iya, jawabannya adalah kalau ini kurang kata kerja ya, teman-teman. Berarti nanti ada conjunction sama kata kerjanya. Who is. Nomor 2, who is. I have great respect for everyone who is on the dean's list.
Karena setelah conjunction harus ada verb-nya. Nomor 3. The door bla 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 leads. Door, pintu. Bukan orang ya. Berarti pakainya adalah iya. Which. So, this plants. Orang atau bukan? Bukan. Berarti pakai iya. Which. Nomor 5. Dolphins from complicated allegiances and bla 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 continually change. Jawabannya adalah enmities. Enmities orang bukan? Enmities. Enmities. Apa sih enmities itu? Enmities. Enmities itu adalah bukan orang ya, dia kebencian. Nah, berarti kalau dia bukan orang, pakainya adalah iya, delta, pakainya which ya. Oke. Lanjut di nomor 6-nya. Kalau yang di nomor 6, kira-kira jawabannya apa? William, orang ya. Kalau orang berarti nggak mungkin pakai yang delta. Nah, langsung ketemu verb. Kalau yang langsung ketemu verb, yang whom, whose, atau who. Iya, yang Charlie. Kalau dia ketemu verb langsung, berarti jawabannya yang Charlie. Jadi yang boleh ketemu dengan verb adalah who atau which. Ya. Kalau whose harus diikuti dengan non ya. Ini kan kata kerja. Yang bekerja. Kalau whose itu diikuti non. Yang rumahnya, yang topinya, yang sepatunya, yang motornya, yang mobilnya, yang negaranya. Nah, itu kalau ada non di sampingnya baru pakai whose. Jadi nggak boleh pakai whose. Gitu. Ya. Adjective clause adalah klausa yang menjadi kata sifat, dia digunakan untuk menjelaskan subjek atau menjelaskan objek gitu. Pokoknya ada non, teman-teman boleh ada adjective clause. Kita lanjutkan. Non clause. Kalau non clause dia adalah klausa yang difungsikan sebagai kata benda. Kata benda, ingat, kata benda itu bisa jadi subjek atau objek. Kemarin kan udah kita bahas yang bisa jadi subjek, yang bisa jadi objek, itu sama ya, non pronoun, non phrase, non clause, gerund, dan to infinitive. Nah, non clause ini bisa jadi kata benda. Kata benda berarti bisa jadi subjek atau objek. Contoh, I drink water. Saya minum air. Ini kalimat biasa. Nah, waternya ini kan kata benda. Saya ganti dengan klausa. I drink what you drink. Aku minum apa yang kamu minum. What you drink, conjunction subject verb. Conjunction subject verb itu adalah rangkaian dari klausa. Klausa yang bisa jadi objek adalah noun, makanya dia disebut dengan non clause. What you drink ini adalah non clause. Gitu. Water is good for health. Air itu bagus untuk kesehatan. Nah, waternya ini saya ganti. What you drink is good for health. Yang kamu minum itu bagus untuk kesehatan. Non-nya saya ganti dengan klausa, makanya dia disebut dengan non-clause. Non-clause fungsinya apa aja? Non-clause bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Tadi udah saya bahas ya. Contohnya ini tadi, that each student has a book is a must. Bahwa setiap siswa harus memiliki buku adalah sebuah keharusan. Ini adalah subjeknya. Ini adalah verb-nya. Subjeknya berupa non-clause. Conjunction, its student subject, verb-nya adalah has. Conjunction subject verb itu adalah rangkaian klausa. Klausa yang bisa jadi subjek adalah non-clause. Gitu. Kalau yang bawah, I subject, understand verb, what the teacher explains, ini adalah non-clause. Bentuknya conjunction subject verb. Conjunction subject verb adalah klausa. Klausa yang difungsikan sebagai objek adalah non-clause. Gitu. Bahwa cinta itu Buddha adalah hal yang benar. Nah, ini itu juga non-clause. Nggak boleh kita bilang dengan love is blind. Oke, love is blind is true. Ini nggak boleh. Love is blind is true. Bahwa
cinta itu buta itu benar gitu kan ya. Yang nggak boleh bilang kayak gini, love is blind is true. Kenapa? Karena dalam apa namanya? Dalam kalimat itu kalau ada dua verb harus ada satu conjunction. Di mana conjunctionnya? Ya di depan. That love is blind is true gitu. Satu conjunction, dua verb. Nggak boleh dua verb tanpa conjunction. Ada lagu juga tuh. I believe I can fly. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus ada that-nya gitu. I believe that I can fly. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau that-nya ini sebagai objek, ini kan sebagai objek ya teman-teman. I-nya subjek, believe-nya verb, kemudian that I can fly-nya kan sebagai objek tuh di belakang kan. Maka that-nya boleh dihilangkan. Makanya lagunya adalah I believe I can fly. Oke. Tapi kalau di depan kayak gini, ini nggak boleh dihilangkan, harus ditulis. Nggak boleh love is blind is true, tapi that love is blind is true. Gitu. Lanjut. Kata sambung non-clause. Kata sambung non-clause itu ada conjunction who, why, where, what, when, which, that. Whoever, wherever, whichever, whether, whenever, whatever. Who itu artinya siapa, siapa yang, siapa, kemudian why, kenapa, mengapa, where, di mana, atau kemana, what itu apa yang, apakah yang, kalau when itu kapan, which itu mana yang atau yang mana, kalau that itu artinya bahwa, whoever siapapun yang, wherever dimanapun atau kemanapun, whichever yang manapun, whether apakah, whenever itu kapanpun, whatever itu apapun. Itu arti dari conjunction non-clause ya. Contoh soal analisis. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dianalisa teman-teman. Nomor 1, yang mana non-clause-nya. Jadi misalkan nih, saya punya kalimat kayak gini. Contoh ngerjainnya ya. Nomor 1. That love is blind is true. Nah, tugas teman-teman adalah menganalisa mana non-clause-nya dan dia berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek gitu ya. Misalkan nomor satu. Misalkan contoh saya nih, that love is blind is true. Nanti silahkan di chat pribadi, tulis jawaban kalian nomor 1. Non-clause-nya adalah that love is blind sebagai subjek gitu. Subjek. Itu sebagai subjek. Kalau misalkan saya bilang gini, I know that love is blind. Nah, berarti nanti teman-teman tinggal tulis jawabannya. Oh, nomor 2 berarti that love is blind itu as object. Gitu. Silakan dianalisa nomor 1 sampai nomor 5. Mana conjunction-nya dan dia berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Silakan. Oke, kita bahas ya. Nomor 1, when the season starts is determined by the weather. Ada 2 verb ya, verbnya start sama is determined, pasti ada satu conjunction yaitu when. Ingat, satu conjunction akan ada 2 verb ya. 2 verb akan ada satu conjunction. Ya, when the season starts itu adalah sampai starts loh ya. When the season starts, jadi yang sampai is determined-nya salah loh ya. Sampai starts aja, nggak boleh sampai is determined. When the season starts itu adalah non-clause-nya, as subject. Jangan sampai is determined. Kalau is determined termasuk non-clause nanti nggak ada verb kalimatnya, gitu ya. Jadi yang sampai is determined, tadi saya lihat ada yang pakai is determined ya. Jadi non-clause-nya cukup dari sini sampai sini doang ya. Kayak ini kan, that love is blind. No, I know-nya bukan. That love is blind. Ini. Nah, is-nya enggak. Nah, sama kayak ini. When the season starts, ini adalah non-clause sebagai subjek. Jadi, buat teman-teman yang tadi ngejawab, saya lihat ada beberapa orang yang ngejawab itu ya, is determined-nya juga dituliskan. Is determined ini bukan termasuk non-clause ya, is determined-nya ini adalah verb.
When the season starts-nya adalah subjek. Nah, when the season starts ini adalah non-clause as subject gitu. Ya. Banyak ternyata yang sampai malah ada yang when the season doang. Ingat, non-clause itu harus ada subject verb-nya atau conjunction verb. Kalau cuman when the season doang, nanti ini dong, nggak ada verb-nya ya. Ini ada juga yang jawabnya the season starts. Nggak boleh. Non-clause, teman-teman. Kan namanya klausa. Klausa itu polanya adalah conjunction, subjek, kurang. Conjunction, subject, verb. Nggak boleh. Masa ada yang jawab when the season doang. Atau the season starts doang. Atau malah lengkap when the season starts is determined. Nggak boleh. Tapi harus when the season starts. Conjunction, subject, verb. Atau kalau nggak conjunction, subject, verb, khusus who ya. Who atau which. Ya. Who atau which itu bisa conjunction langsung verb. Jadi gitu. Nggak boleh the season starts doang ya. Yang jawab the season starts, dibaikin ya jawabannya, dicatat biar nggak lupa. Yang bilang when the season starts is determined juga dibaikin jawabannya, harusnya when the season starts. Oke. Wah, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut nomor 2. Nomor 2 juga sama. Wah, bahaya ini ya. Nomor 2 ada yang manual do. Nomor 2. Nomor 3. Ada yang buat the patient's condition aja. Nah, verb-nya mana? Harus ada verb-nya. Ini non-clause ya. Non-clause itu polanya conjunction subject verb atau conjunction verb. Berarti yang ini conjunction-nya why. The patient's condition, subject worsens verb-nya. Nah, ini adalah non-clause. Why the patient's conditions worsens. Kenapa? Kondisi pasien memburuk. Memburuk itu verb-nya ya. Ini subjek. Berarti non-clause-nya adalah why the patient's condition worsens. Itu sebagai subjek. Gitu ya. Dibaikin ya teman-teman yang masih salah. Nomor 4. The professor tells when is the paper submitted. Nah, ini ralat ya. Is-nya harusnya nggak di sini. Is-nya harusnya di sini. Is gitu ya. Nah, when the paper is submitted, polanya harus conjunction subject verb ya. Berarti non-clause-nya adalah when the paper is submitted. Ini adalah non-clause sebagai objek. Nah, oke. Dibaikin ya teman-teman jawabannya, dicatat. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5, conjunction, whether, you-nya subjek, go-nya verb, stay-nya verb. Berarti dari sini ke sini. Ini adalah non-clause sebagai subjek. Gitu. Oke. Masa saya ngasih contohnya cuma love is doang? Kan nggak love is doang atau love is blind doang. Enggak kan? Coba lihat contoh saya. Conjunction, subjek, verb. Gitu kan ya. Blind-nya keterangan, gitu kan, keterangan. Apa complement pelengkap yang terletak sebelum verb. Jadi conjunction-nya harus diikuti subject verb atau verb. Nggak boleh verb-nya doang, nggak boleh subject verb-nya doang, gitu. Itu adalah non-clause. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, di sini conjunction, adjective clause sama non-clause. Coba kita lihat. I received a certificate after I had submitted all the tasks. Ini ada conjunction after ya teman-teman. Nah, coba sekarang kita lihat perbedaan adjective clause sama non-clause. Perbedaan adjective clause sama non-clause teman-teman. Kalau adjective clause itu di depannya ada non-nya. Kalau non-clause nggak ada non di depannya. Gitu. What you drink is water. Tidak ada non di depannya. I drink what you drink. Nah, what you drink sebelum what nggak ada non kan di sini.
maka dia disebut non-clause. Jadi nomor 3, 4 ini adalah non-clause. Nomor 2 ini, who wears a hat, itu adalah adjective clause. Kenapa? Karena sebelumnya ada noun. Saya kasih contoh yang kelihatannya mirip ya. Kalau saya bilang kayak gini, the man who loves you is Joko, gitu ya. Atau who loves you is Joko. Laki-laki yang mencintaimu adalah Joko. Yang mencintaimu adalah Joko. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bentuknya sama ya, who loves you. Ini adalah conjunction verb object. Ini juga sama conjunction verb object. Tapi beda bentuk. Beda bentuk. Maksud saya beda nama. Kalau who loves you yang sebelumnya ada the man atau ada noun atau kata benda sebelumnya, maka dia disebut adjective clause. Karena clause adjective itu menjelaskan noun, berarti harus ada nounnya. Tapi kalau who loves you tanpa ada the man, itu adalah non clause. Jadi bedanya non clause sama adjective clause di situ. Kalau adjective clause sebelumnya ada noun, kalau non clause nggak ada nounnya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Oh ya, ini ada semarinya ya. Non clause selalu didahului kata sambung. Kemudian kalau non clause bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Alhamdulillah. 8. Materi yang selanjutnya adalah tentang derivation. Derivation itu adalah perubahan kata ya. Contohnya, ada kata benda, kecantikan itu beauty. Kata kerjanya adalah beautify, mempercantik. Kata sifatnya adalah beautiful. Kata keterangannya adalah beautifully, dengan cantik. Kecantikan, mempercantik, cantik dengan cantik atau dengan indah. Salah pencet. Nah, noun kata benda. Derivation dari kata benda. Kata-kata benda dalam bahasa Inggris itu umumnya, nggak semuanya ya teman-teman, nggak semuanya. Mayoritas, tapi ya kebanyakan atau sebagian besar, itu bentuknya adalah kalau dia diakhiri dengan ion, men, nes, ity, ance. Contohnya, organization berakhiran dengan ion, berarti dia adalah kata benda. Complication berakhiran dengan ion, berarti kata benda. Berakhiran dengan ment, management, excitement, ini adalah kata benda. Berakhiran dengan ness, berarti dia adalah kata benda. Politeness, sadness, togetherness. Berakhiran dengan ey, beauty tadi ya, beauty. Kemudian beauty, apa lagi? Nationality. Berakhiran dengan ance, acceptance. Jadi kalau berakhiran dengan kata-kata ini, berarti dia termasuk kata benda. Gitu. Nah, posisi dalam kalimat kayak gimana? Kalau dia kata benda, ya jelas. Berarti posisinya dalam kalimat adalah kalau nggak sebagai subjek ya objek, atau dia juga bisa terletak setelah posesif adjektif. Ini bukan posesif pronoun ya, harusnya posesif adjektif. Posesif adjektif seperti my, your, our, her, his, their. Nah, his nationality, her identity, dan dia bisa terletak setelah the, atau an. A management, the nationality, the politeness, kayak gitu. Kalau dia tunggal satu ya pakai atau an boleh. Lanjut. Kemudian verb. Kalau verb itu biasanya dia berakhirannya dengan IZE, AT, dan FY ya. Organize, maximize, negotiate, activate, simplify, modify. Kalau dia berakhiran dengan kata-kata ini, berarti dia adalah kata kerja. Gitu. Nah, untuk posisinya, setelah subjek, untuk posisinya, verb itu adalah setelah subjek. Contohnya, I modify my car. Subjek, baru verbnya. Atau setelah modal, she will organize. Jadi modal dulu, baru verb satu. Atau setelah to, they want to negotiate. Ini posisi untuk verb. Gitu. Lanjut.
Kalau derivation untuk adjektif. Kalau dia berakhiran dengan ous, marvelous, ridiculous kalau di Harry Potter ya. Ada ridiculous. Dangerous, nervous, berakhiran ous, ini adalah adjektif. Marvelous, fabulous. Berakhiran dengan able, visitable, negotiable. Berakhiran dengan full, careful, beautiful, awful. Nah, kalau berakhiran dengan full dia biasanya adjektif. Berakhiran dengan evil, impressive, possessive. Berakhiran dengan all, eksperimental, manual. Nah, posisinya adjektif gimana? Dia terletak sebelum noun, setelah kata more, setelah kata the most, dan very. Dan dia juga bisa terletak setelah adverb. Adverb plus adjektif. She is extremely smart. Extremely smart. Very nervous. The most nervous. More nervous. Kalau ini yang terletak sebelum noun ya, impressive students, beautiful girl. Nah itu letaknya adjektif adalah sebelum noun. Gitu. Kemarin itu yang anak UNJ 5 juta sendiri. Lanjut. Adverb. Bagaimana dengan adverb? Kalau adverb itu biasanya dia berakhiran dengan ly. Contohnya carefully berakhiran dengan ly. Diligently berakhiran dengan ly. Posisinya di mana? Dia terletak setelah verb. I run quickly. Aku berlari dengan cepat. Atau dia terletak di paling belakang setelah objek juga bisa. I do the homework quickly. Aku mengerjakan PR itu dengan cepat. Gitu. Atau dia bisa juga terletak di setelah to be, adverb, verb ing atau verb 3. I'm extremely tired. Saya sangat lelah. It is extremely tiring. Ini benar-benar melelahkan. Verb ing atau sebelum verb ing atau verb 3. Oke. Contoh soal. Oke, kita bahas ya. She is a bla 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 girl. Ada di sini apa teman-teman? Aduh, astagfirullah. Maaf. Di sini ada girl ya, teman-teman. Girl itu adalah kata benda ya. Karena dia kata benda, berarti kita butuh kata sifat untuk menjelaskan kata benda tersebut. Maka nomor 1 jawabannya adalah beautiful. Nomor 2, she sings a song. Sudah ada subjek, sudah ada verb, sudah ada objek. Yang boleh di belakang adalah adverb. Nah, berarti kita pakai adverb-nya. Beautiful, dia menyanyi dengan sangat merdu. Pakai adverb-nya, subjek, verb, objek, adverb. Nomor 3, she wants to bla 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 her room. Nah, ada to yang terletak setelah to infinitive, setelah to itu apa? Kata kerja ya, berarti beautify. Betul. Oke. Dia ingin mempercantik atau membuat bagus ruangannya. Nomor 4, her bla 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 makes men impressed. Apanya yang membuat laki-laki terkesan? Kecantikannya. Berarti nomor 4 adalah beauty. Yang terletak setelah posesif, setelah kepemilikan. Her. Ini adalah noun. Her beauty. Ini E-nya kelebihan 1 ya. Beauty. Harusnya E-nya 1. Oke. Sip. Ada contoh soal kayaknya. Ya, ada 2 soal. Oke, nomor 1 jawabannya adalah iya. Di sini ada our sign itself will represent your blah blah of this contract ya. Ada your. Ada kepemilikan. Kalau kepemilikan dia diikutinya sama noun. Nah, semuanya di sini adalah noun. Kalau semuanya adalah noun kayak gini, mau nggak mau kita harus ngecek dari sisi makna. Tanda tangan kita akan mewakili tanggung jawab kita pada kontrak ini. Yang artinya tanggung jawab adalah yang delta. Maka nomor 1 jawabannya adalah delta. Nomor 2, she was bla bla surprised.
Surprise itu adalah adjektif. Yang boleh diikuti adjektif adalah adverb. Satu-satunya yang adverb adalah yang Charlie. Gitu. Oke, itu aja untuk hari ini teman-teman.